Terima kasih Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Dua calon kepala daerah di Pilkada Medan terus bersiap jelang masa kampanye. Ahyar Nasution cuti sebagai PLT Wali Kota Medan mulai hari ini dan sementara rivalnya Bobi Nasution mulai bersafari politik di Kelurahan Denai, Medan, Sumatera Utara. Kedua calon kepala daerah Pilkada Medan terus mempersiapkan diri jelang pelaksanaan kampanye. Calon Wali Kota Medan nomor 1 Ahyar Nasution akan mulai cuti dari PLT Wali Kota Medan Sabtu 26 September 2020. Jelang masa cuti, Ahyar mengumpulkan seluruh kepala dinas dan camat di Kota Medan untuk pamit. Ia juga meminta agar mereka tetap netral selama pilkada berlangsung. Menegaskan kembali netralitas ASN. Ini harus dinyatakan karena memang saya ikut running kembali dalam pilkada 2020 ini. Sementara, calon wali kota Medan nomor 2 Bobi Nasution Jumat pagi menyapa warga di Jalan Jermal, Kecamatan Medan Denai, usai sholat subuh berjamaah di sebuah masjid. Selain menampung aspirasi warga, Bobi ingin masjid dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi kota. Kalau bisa ya kita lihat sama-sama programnya, karena pilkada kali ini semangatnya itu semangat membangun, semangat perubahan kota Medan. Sebelumnya, Bobi juga ingin membangun Islamic Center yang pembangunannya terbengkalai selama belasan tahun di kawasan Medan Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Setelah mendapatkan nomor urut peserta pilkada, puluhan pasangan calon kepala daerah bersiap menggelar kampanye mulai hari ini. Namun para paslon dilarang mengerahkan massa. Setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan nomor urut pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak 9 Desember mendatang, tahapan berikutnya yaitu kampanye. Masing-masing pasangan calon harus menerapkan protokol kesehatan dan mentaati aturan pelaksanaan kampanye. Sesuai dengan aturan KPU, pada 26 September hingga 5 Desember 2020, para pasangan calon bakal menggelar kampanye dan diimbau dilaksanakan secara virtual atau media sosial untuk meraih simpati pemilih. Hal itu untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, KPU juga telah menetapkan sejumlah metode kampanye untuk pilkada serentak dalam peraturan KPU yang seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak serta antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020. Sementara KPUD Denpasar akan mengutamakan protokol kesehatan di masa kampanye. Dengan menerapkan protokol kesehatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2020 di alun-alun Parigi. Jumlah peserta pun dibatasi. KPU menyediakan alat peraga kampanye 5 buah untuk kabupaten, 20 APK untuk kecamatan, dan 2 APK untuk setiap desa. Pihaknya juga menekankan pasangan calon mengutamakan kampanye daring karena masih di masa pandemi COVID-19. Kurang lazim ya dalam setiap kegiatan yang bersifat seremoni, begitu. Pertama jumlah orang sudah jelas, kemudian juga protokol pakai masker lah, sanitizer dan sebagainya. Itu prinsipnya KPU tidak menghilangkan kegiatannya,
Tinggal sekarang adalah protokolnya yang lebih diperketat. Kira-kira begitu ya. KPU Kabupaten Pangandaran pun menguatkan sistem siber untuk mengawasi arus informasi di dunia maya selama kampanye yang digelar pada 26 September hingga 5 Desember mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Bertempat di Gedung Pusat Geraha Polresta Denpasar, Bali, deklarasi damai Pilkada serentak 2020 dihadiri dua paslon, masing-masing paslon nomor 1 Jaya Negara Kadek Agus Arya Wibawa dan paslon nomor 2 Ambara Putra Kertanegara serta tim kampanye masing-masing paslon. Dalam deklarasi, kedua paslon berjanji menjaga keamanan dan ketertiban serta turut menegakkan protokol kesehatan. Kepolisian akan mengawasi dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran oleh kedua kubu peserta pilkada. Ya tentunya tadi karena masa pandemi COVID-19 ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan, kemudian adanya isu-isu hoax, itu kita antisipasi bersama, dan kegiatan-kegiatan pidana lainnya tadi. Deklarasi digelar menjelang masa kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan masa tenang sebelum hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmikan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Informasi lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.